Assalamualaikum, bertemu lagi dengan Gamatematika. Di sini kalian akan merasakan bisa matematika karena terbiasa dengan matematika. Nah, jangan lupa buat kalian untuk like, subscribe, dan nyalain loncengnya. Oke teman-teman, nah hari ini kita mau bahas beberapa contoh soal UTBK. Nah ini tuh prediksi UTBK tahun 2020. Nah jadi buat kalian yang kemarin belum lolos SNMPTN, gak usah sedih, gak usah khawatir, karena kalian bakal ada kesempatan lagi untuk masuk perguruan tinggi negeri melalui UTBK. Nah buat kalian yang masih belum tahu tesnya UTBK tahun 2020 ini apa aja, ternyata tesnya itu cuman tes potensi skolastik. Nah jadi buat kalian nggak usah khawatir kayak apa sih contoh soal TPS. Nah jadi beberapa video aku ke depan bakal memberi contoh dan prediksi dari soal TPS. Oke? Semua ya. Nah ini soal nomor 1. Nah jika diketahui A sama dengan, nah ini ya, sederet ini banyak banget dan B adalah sederet ini banyak banget. Nah ini prediksi soal UTBK tahun 2020. Nah di sini tuh ini ya angkanya di 1/1 kali 2/3. Nah itu banyak banget kalau kalian namanya skolastik ya. Jadi kalian tuh sebenarnya kalau tips skolastik itu memunculkan ide-ide gimana sih cara ngerjain dengan mudah, cepat. Kemudian tuh kita tuh hanya membutuhkan kreativitas teman-teman kalau tes skolastik itu sebenarnya. Jadi nggak usah takut, aduh nggak tahu nih nggak apa rumusnya kayak gitu. Nah itu nggak mungkin banget di skolastik, karena asalkan kalian kreatif dalam menyelesaikan soal pasti bisa kayak gitu. Nah mungkin buat kalian bakal kelihatan aduh ini tuh kompleks banget kayak gitu. Kemudian yang ini juga, ini kan hal satu dikurangin kayak gini tuh pasti kompleks, super duper kompleks. Nah kalian tuh harus kreatif. Jadi pertama kalian cek dulu soalnya. Di sini kan sebenarnya kalau kalian mau niat banget, ini kan bisa ini kan hilang ya teman-teman ya. Nah kayak gitu. Nah tapi buat kalian yang benar-benar kayak ngelihat sesuatu yang aneh dan janggal dalam soal ini, pasti langsung ada ngapain sih dicoret kayak gini. Ternyata yang di B aja ini kita bakal nemuin sesuatu yang berharga teman-teman. Kira-kira mau teman-teman apa? Nih ya, coba deh teman-teman perhatikan, 1 dikurangi 2018, terus 2 dikurangi 2018, sampai akhirnya 2020 kurangi 2018, ya nggak teman-teman? Nah berarti nanti itu di titik-titik ini, jadi tuh titik-titik itu artinya dia itu continue. Jadi habis 4 itu kan 5, terus 6, terus sampai nanti 2020 yang terakhir kayak gitu. Nah pasti kan di tengah-tengah sini nanti ada angka yang namanya 2018 dikurangi 2018 teman-teman, gitu kan. Nah 2018 dikurangi 2018 itu adalah, ya benar banget, itu hasilnya adalah 0. Jadi kan B itu dikali apapun terus sama 0, itu kan pasti hasilnya adalah 0, ya kan? Sesuatu dikalikan 0 itu kan 0. 0 dibagi sesuatu hasilnya juga 0. Nah di sini kan dia tuh nggak ada angka negatif sama sekali ya teman-teman. Berarti kan nanti tuh hasilnya bakal positif. Nah positif sama 0 bakal gedean siapa? Ya bener banget, pasti bakal gedean yang positif. Jadi jawabannya tidak lain dan tidak bukan adalah C. Kayak gitu teman-teman. Ternyata kita tuh nggak harus ngitung, misalnya kalian kurangin dulu terus kalian aduh ini kan ribet banget kayak gitu. Jadi kalian tuh cuman butuh kreativitas untuk tes skolastik. Oke, kita lanjutin. Nah soal nomor 2 ini sigma ya sekarang. Nah sigma 1 sampai 2020 itu dari min 1 pangkat 9999N adalah, nah ini kalau misalnya kalian hitung satu-satu itu bakal ribet banget ya kan teman-teman. Nah ini langsung aja kita kerjain. Jadi ini kan coba teman-teman perhatiin deh. Sigma itu kan artinya penjumlahan. Nah, jadi N-nya tuh diganti sama angka 1. Jadi kalau misalnya kita jabarin, itu min 1 pangkat 9999. Nah, N-nya itu diganti sama 1.
terus ditambah, kan sigma itu artinya adalah tadi adalah penjumlahan. Nah, terus kita ganti aja n yang habis angka 1 adalah angka 2, berarti min 1 pangkat 99992, dan seterusnya sampai nanti itu bakal terakhirnya min 1 pangkat 999992020. Nah, habis itu kalian tuh nggak usah ngitung satu-satu, kita tinggal lihat polanya aja teman-teman. Nah, dia kan min 1 pangkat 9991. Nah, di sini kan 9991 itu kan termasuk bilangan ganjil, ya kan teman-teman? Nah, kalau kenapa dia bilangan ganjil buat kalian yang nggak tahu, karena di sini itu dia ada angka satunya teman-teman. Nah, kayak gitu. Satu itu kan ganjil, jadi dia pasti termasuk bilangan ganjil. Nah, karena dia bilangan ganjil, kalau negatif 1 dipangkatin sama bilangan ganjil, pasti hasilnya adalah, yap, bener banget, hasilnya adalah negatif 1. Karena kan negatif dipangkatin ganjil itu bakal tetap negatif. Nah, sekarang di sini 9992 itu kan termasuk bilangan genap. Nah, negatif dipangkatin bilangan genap itu pasti hasilnya positif. Nah, itu kan nanti bakal berlanjut terus sampai ke belakang-belakang ya, negatif, positif. Nah, terakhir itu kan yaitu 99992020. Nah, ini tuh juga termasuk bilangan genap. Buat kalian yang bingung, aduh gimana sih cara nentuin bilangan genap sama ganjil, selain di sini kan kalau yang ini kelihatan ya. Nah, kalian tuh bisa cek juga. Jadi kalau kita jumlahin angkanya ini kan jadi 9 tambah 9 tambah 9 tambah 9 tambah 2 tambah 0 tambah 0 tambah 2 tambah 0 kan 18 di sini 4, berarti kan 36 tambah 40 kan bilangan genap. Nah, ini kita bisa nyimpulin bahwa 9992020 adalah bilangan genap. Nah, jadi nanti yang terakhir adalah bilangan genap. Nah, awalnya bilangan ganjil, terus genap, ganjil, genap, berarti kan sebelum ini tuh juga ganjil. Nah, jadi kan bakal berulang ganjil, genap, min 1, min 1. Nah, kayak gitu kan. Nah, ini sama ini aja hasilnya tuh adalah 0. Di sini juga hasilnya adalah 0. Berarti yang terakhir nanti adalah 0. Nah, ketika kita jumlahin tentu jawabannya adalah 0. Mudah kan teman-teman? Jadi intinya untuk tes skolastik ini kita cuma butuh kreativitas. Oke, jadi kan harus sering, saran aku sih sering lihat-lihat ngerjain soal kayak gitu. Jadi tuh kalian tuh udah tahu aku harus ngapain kayak gitu. Dan salah satu ikhtiarnya adalah dengan nonton YouTube Gak Matematika. Oke, soal nomor 3. Jika X antara 0 dan 7 dan Y antara Y itu lebih dari sama dengan 5 dan kurang dari 7, manakah yang tidak mungkin untuk XY? Nah, ini juga kita nggak harus, saya kan mau menyortir nih 0 antara X lebih dari 0 dan X kurang dari sama dengan 7 itu kan angkanya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, ini juga bisa kalian sortir kayak gitu. Nah, tapi kalian tuh juga bisa kayak cuma lihat sekilas kayak gini tuh tahu jawabannya. Nah, kita cek aja pilihan gandanya. Di sini kan ada 49, 0, 10, 25, 15. Nah, ini kan pilihan gandanya B sampai E ini kan sebenarnya kelipatan dari berapa teman-teman? 5 ya. Nah, dia kayak 0 kali 5 tuh juga 0. 2 kali 5, 10, 5 kali 5, 25, 5 kali 2, 15. Nah, itu kan memungkinkan banget kayak gitu di sini hasilnya. Itu trik yang pertama. Trik yang kedua, kalau misalnya kerja di situ ada angka yang aneh banget, itu 49 sendirian kayak gitu. Nah, kita cek aja bisa nggak sih kira-kira X kali Y itu 49. Nggak mungkin banget ya nggak sih teman-teman? Di sini kan soalnya di sini tuh ada sama dengannya. Nah, pasti kan di sini ada angka 7-nya.
Tapi kalau yang ini dia tuh nggak ada sama dengannya, berarti nggak mungkin muncul angka 7. Sedangkan pas 9 itu kalau mau kita cari perkaliannya itu kan 1 kali 49 sama 7 kali 7. Selain 2 ini tuh nggak mungkin, ya nggak sih? Nah, padahal di sini Y-nya itu nggak ada sama dengannya, berarti di sini nggak ada angka 7, jadi udah pasti jawabannya adalah A. Nah, gimana? Sampai soal nomor 3 ini udah yakin kan sama UTBK tahun 2020 ini? Kalian semakin yakin bisa ngerjain kan? Oke, yang penting kreativitas. Oke, nah sekarang kita lanjut ke soal nomor 4. Nah, ini udah mulai soal cerita ya. Ini buat kalian yang kayak aduh males banget sih ngerjain soal cerita, ini tuh harus bener-bener mikir kayak gitu. Kalian jangan menyepelekan soal cerita, karena bisa jadi soal cerita itu soalnya itu mudah kayak gitu, cuman kalian males aja bacanya kayak gitu. Coba ya kita cek. Sinta bekerja di pabrik teh celup. Ia digaji dengan 25.000 setiap 8 jam per harinya. Ya ampun, ini tahun berapa ya kok masih digajinya 25.000 setiap 8 jam gitu. Nah, suatu hari Sinta harus pulang mendadak karena suatu hal, sehingga dia hanya bekerja selama 6 jam pada hari itu. Dan bosnya memberi uang 15.000. Jadi buat kalian tuh harus bersyukur banget kalau orang tua kalian tuh bisa ngasih apapun buat kalian kayak gitu. Karena sebenarnya juga masih banyak ya kita temuin gitu. Nah, orang-orang yang masih mencari nafkah itu susah. Jadi kalian dengan semangat bisa lolos UTBK ini, nah kalian tuh habis nanti lulus di universitas negeri yang kalian idamkan, itu kalian harus bekerja, harus membalas kebaikan orang tua kalian, oke? Nah, selanjutnya, bos ternyata lupa membawa uang lebih di hari itu dan akan membayar sisanya di kemudian hari. Berapakah sisa gaji Sinta yang belum dibayar? Nah, ini mungkin kelihatan agak rumit karena masih panjang banget. Jadi kita bisa sederhanain aja dulu. Kayak di sini kan dia tuh 25.000 setiap 8 jam ya. Nah, padahal tuh dia itu hanya bekerja 6 jam. Nah, jadi kita cari perbandingannya aja. Gaji dan jam. Di sini gajinya 25.000, bekerjanya harusnya 8 jam. Nah, terus karena dia itu cuma bekerja 6 jam, jadi kita harus tahu berapa sih kalau 6 jam tuh gajinya kayak gitu. Nah, ini termasuk perbandingan senilai teman-teman. Kenapa? Karena kalau misalnya dia kerjanya itu semakin berkurang, otomatis kan gajinya semakin berkurang. Ya nggak? Logikanya kan gitu. Tapi kalau misalnya itu nanti misalnya di sini tuh semakin tinggi gajinya, maka jamnya itu semakin rendah. Nah, itu berbalik nilai. Tapi karena sama-sama untuk yang gajinya semakin rendah ketika jamnya juga sedikit, itu namanya perbandingan senilai. Nah, karena dia perbandingan senilai, langsung aja kita bikin pecahannya, yaitu 25.000 per yang kita tanya, misalnya X. Nah, terus tuh 8/6. Nah, untuk dapat nilai X-nya, kita tinggal kaliin silang aja. Berarti 8X sama dengan 6 kali 25.000. Nah, X itu berarti 6 kali 25.000 dibagi 8. Kita coret-coret. 3 kali 25.000 dibagi 4. Nah, kita kaliin berarti 75.000 dibagi 4. Nah, hasilnya adalah 18.750. Nah, tapi di sini kan bosnya tuh baru ngasih 15.000. Ya udah, langsung kita kurangin aja deh. Berarti 18.750 dikurangin sama 15.000. Hasilnya adalah 3.750. Mudah kan ternyata teman-teman? Oke, langsung
Oke teman-teman, nah sekarang kita melanjut ke soal nomor 5. Ini soal tentang kecepatan, jarak, dan waktu. Soal yang biasanya dihindarin sama beberapa orang. Soalnya ini tuh pasti agak ribet kayak gitu. Nah, kenapa ribet? Soalnya biasanya tuh orang tuh pakai rumus cepat kayak gitu. Jadi kalau nggak balik ke konsep itu agak sedikit bingung kalau misalnya soalnya beda sama rumus cepat yang biasanya digunain. Tapi jadi yang untuk soal selanjutnya dan soal ini aku bakal ngasihkan konsep biar kalian tuh ngerjainnya lebih mudah kayak gitu. Oke, langsung kita cek aja. Soal nomor 5, Andi selalu berangkat sekolah pada pukul 6.50 dengan mengendarai motor. Jika Andi mengendarai dengan kecepatan 30 km per jam, maka dia tiba di sekolah pukul 7.40. Sedangkan jika Andi mengendarai dengan kecepatan 45 km per jam, dia tiba pukul 7.18. Berapa jarak rumah Andi ke sekolah bila Andi wajib masuk jam 7.30? Nah, ini sedikit kompleks, jadi kita lebih sederhanakan dulu aja, kita tulis yang diketahui. Nah, di sini kan kasus yang satu, kasus pertama yaitu ketika dia kan wajib masuknya jam 7.30. Nah, berarti itu waktu yang seharusnya Andi datang kan. Nah, kasus pertama itu kan dia kecepatannya 30 km per jam. Nah, tapi dia itu datangnya jam 7.40. Padahal kan wajibnya jam 7.30. Berarti dia si Andi itu telat berapa menit teman-teman? Yap, bener banget, dia itu telat 10 menit. Kenapa? Karena kalau jam 7.40 dan harusnya jam 7.30 itu dia telatnya 10 menit. Nah, 10 menit. Nah, karena di sini satuannya jam, jadi kita harus ubah 10 menit ini jadi satuan jam. Kita ingat bahwa 1 jam itu adalah 60 menit. Nah, kita bagi sama 60, hasilnya adalah 1/6 jam. Nah, kasus kedua, ketika dia kecepatannya 45 km per jam, nah dia itu ternyata tiba pukul jam 7.18. Padahal kan wajibnya jam 7.30. Berarti dia itu kepagian apa telat teman-teman? Nah, dia kepagian ya. Kepagiannya berapa menit? Nah, dia kan dari 07.30 nyampainya jam 7.18. Berarti dia itu awal 12 menit. Kita jadiin satuannya jam. Berarti dia adalah kita bagi sama 12, hasilnya adalah 1/5 jam. Nah, yang ini telat, yang ini kepagian. Nah, di sini kan ada 2 kasus. Nah, tapi kasus pertama dan kasus kedua itu ada hal yang sama, yaitu jarak rumahnya Andi ke sekolah. Ya nggak teman-teman? Mau dia kecepatannya berapa, nyampe sana jam berapa, pasti yang sama itu adalah jaraknya. Nah, kita tinggal pakai rumus V sama dengan S per T, di mana V itu kecepatan, S itu jarak, dan T adalah waktu. Nah, karena yang sama itu adalah kasus pertama dengan jarak kasus kedua, berarti kan S1 sama dengan S2. Nah, ini kan rumusnya V sama dengan S per T. Jadi kalau kita cari S itu sama dengan V kali T. Berarti V1 kali T1 sama dengan V2 kali T2. Nah, kita tinggal masukin aja angka-angkanya. Di sini 30 km. Nah, kan di sini itu T1, dia itu kan menyatakan telat. Kalau telat itu kan berarti waktu yang sebenarnya bertambah 1/6. Jadi kita tulis aja T itu kan waktu yang sebenarnya ditambah 1/6. Nah, V2-nya itu adalah 45. Karena dia itu kepagian, berarti kan nggak sesuai juga. Jadi dia dikurangin sama 1/5. Nah, jadi kalau plus itu menyatakan telat, kalau kurang itu menyatakan kalau dia tuh kepagian gitu. Mulai gampang kan teman-teman? Oke, langsung aja kita kaliin. Berarti 30T ditambah 30 kali 1/6 itu adalah 5. Sama dengan 45T dikurangi sama 9. Kita pindah ruas, 45T kurangi 30T, 5 tambah 9. 14 sama dengan 15T, berarti T-nya adalah 14/15.
Nah, ini adalah T yang sesungguhnya. Nah, sekarang kalian tuh kalau mau cari jaraknya itu kan kalian tuh boleh pakai S1 boleh, S2 boleh. Kenapa? Karena kan ini sama dengan, berarti nggak masalah kalian tuh mau pakai persamaan yang S1 atau enggak persamaan S2. Nah, misalnya aku mau pakai persamaan yang S2. Berarti kan kalau di sini S2 itu persamaannya 45 kali T min 1/5. Jadi 45 kali T-nya tuh 14/15 min 1/5. Oh ya, tadi kenapa aku milih S2? Biar di sini tuh penyebutnya tuh enak aja, kan 15 sama 5 deketan penyebutnya. Berarti kan nanti kita penyebut, misalnya kalian pakai 6 ini, nanti angkanya tuh 30 kayak gitu. It's okay, tapi sama aja kok teman-teman jawabannya. Kita samain penyebutnya, berarti di sini 14 min 15 kurangi 5 adalah 15 kurangi 5, 15 bagi 5 adalah 3. Berarti 45 kali 11/15. Kita coret, hasilnya adalah 3 kali 11 adalah 33 km. Berarti jarak rumah Andi ke sekolah ketika wajib masuk jam 7.30 adalah 33 km. Oke teman-teman, sekian pembahasan matematika hari ini. Jangan lupa untuk selalu tonton terus dan matematika. Dan aku ingetin ya, buat like, subscribe, dan nyalain loncengnya. Sekian hari ini, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah!